Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan beranggota saya sendiri Anissa Sekar, lalu ada Walia Nurfitria, dan yang terakhir ada Jari Nurbaiti. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal kami yang berjudul dengan pengembangan sistem informasi kesehatan lingkungan dengan dukungan sistem informasi geografis di Puskesmas Ngadirojo Wonogiri. Baik, untuk penelitian ini yaitu tingginya angka kejadian penyakit yang diakibatkan faktor lingkungan mendorong upaya peningkatan provinsi dengan jumlah penderita 8.443 orang dengan jumlah kematian 209 orang. Lalu untuk program penyihatan lingkungan dalam rencana strategis Kementerian tahun 2010 sampai 2014 yaitu memiliki luaran peningkatan penyihatan dan pengawasan kualitas lingkungan dengan indikator pencapaian antara lain presentasi penduduk yang memiliki akses terhadap air minum. Lalu di sini pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya. Telah dikembangkan salah satunya pemanfaatan diantara lainnya adalah pengembangan sistem informasi kesehatan, pemanfaatan sistem informasi yang dinamis yang diharapkan mampu menyediakan luaran dapat dimanfaatkan sebagai referensi. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk berlokasi ke Puskesmas, merupakan unit terdepan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Indonesia. Lalu Puskesmas juga memiliki peranan yang cukup luas, yaitu menyelenggarakan upaya kesehatan guna meningkatkan peran serta masyarakat sehingga tercipta derajat kesehatan. Lalu untuk Puskesmas ini merupakan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, yang dimana pusat kesehatan pada bagian masyarakat. Lalu untuk berdasarkan target Millennium Development Goals pada tahun 2015 disebutkan bahwa akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi adalah sebesar 68%. Namun sanitasi tidak menjadi prioritas utama. Pembangunan baik tingkat nasional, regional, dan legislatif maupun sektor swasta. Nah, salah satu bentuk upaya dapat dilakukan melakukan pemetaan cakupan kesehatan lingkungan yang diharapkan dapat menjadi besar dalam pengambilan kebijakan-kebijakan sehingga kebijakan yang akan diterapkan benar-benar tepat pada pokok permasalahan, yaitu dengan kesehatan. Lalu untuk rancangan penelitian dari jurnal ini, yang pertama itu dengan menggunakan sesuatu action research yang bersifat kualitatif. Dari penelitian ini pengguna bekerja dalam tahapan-tahapan pengembangan sehingga sistem informasi yang dihasilkan akan sesuai dengan harapan pengguna. Lalu penelitian ini mengambil lokasi di Puskesmas yang berlokasi di Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, dan objek yang diambil ini yaitu berupa keseluruhan hasil dan identifikasi proses-proses informasi baik berupa struktur informasi maupun prosedur informasi. Nah, ketika data telah terkumpul dari proses penelitian dimanfaatkan sebagian yang digunakan untuk mengidentifikasi sistem informasi yang diinginkan. Analisis data meliputi perbandingan kebutuhan perorangan, pemanfaatan teknologi sehingga perangkat lunak dapat terwujud. Lalu dari hasil penelitian ini, tahap pertama penelitian ini yaitu identifikasi terhadap kegiatan pemantauan kesehatan lingkungan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Lalu di sini ada berupa gambaran aplikasi ataupun diagram aliran data yang berpusatnya pada di Puskesmas.
Sehingga terjadilah penelitian dari pengembangan sistem informasi kesehatan ini dengan lingkungan sistem informasi geografis ini. Selama di bentuk pelaksanaan program kesehatan lingkungan ini di Puskesmas Ngadirojo masih dilakukan secara manual. Hal ini seringkali membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan pelaporan. Sebagai contoh, infeksi rumah sehat di mana petugas harus melakukan rekapitulasi kondisi rumah berdasarkan keluarga, sedangkan jumlah rumah dalam satu kecamatan mencapai puluhan ribu. Lalu di sini pada pemanfaatan dalam sistem informasi dapat menghemat waktu sekaligus memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dengan analisis kebutuhan yang dimaksud dengan itu adalah untuk mempertemukan beberapa kesenjangan yang teridentifikasi sebagai permasalahan dengan usaha atau solusi untuk mengatasi permasalahan secara cepat, akurat, dan ekonomis. Lalu di sini dapat disusun kebutuhan melatar belakangi perlunya dibuat aplikasi sistem informasi kesehatan lingkungan berdasarkan sistem geografis, yaitu yang pertama kebutuhan akan model atau sarana yang membuat pekerjaan menjadi cepat, tepat, dan akurat berkaitan dengan minimumnya tenaga sehingga kenyataan di lapangan Puskesmas dirasakan tidak mampu mengcover semua kegiatan yang menjadi tugas pokoknya. Lalu yang kedua ada kebutuhan interkoneksitas data dari penyelenggaraan program lain dalam integritas data yang cepat dan mudah diakses. Lalu yang ketiga ada kebutuhan atas ketersediaan data teroleh dalam format data yang mudah dipahami untuk meminimalisir wasting time akibat pengolahan data secara manual. Lalu yang keempat ada kebutuhan informasi kondisi di kualitas secara tercepat, mudah dan berguna terutama untuk kelancaran pelaksanaan program dalam ataupun penelitian instansi vertikal. Lalu dalam aplikasi ini juga telah dikembangkan meliputi input yang pertama itu infeksi sarana air bersih dengan berbagai macam jenis sarana air bersih dan komponen-komponen penilaian berdasarkan jenis sarana air bersih. Sehingga ketersediaan akan sistem informasi bidang kesehatan lingkungan sangatlah diperlukan. Berdasarkan hasil identifikasi dapat disimpulkan bahwa pelaksana tugas telah terbiasa memanfaatkan komputer guna membantu melaksanakan tugasnya, meskipun dalam pelaksanaannya belum terbiasa menggunakan sistem informasi ini. Sehingga pemanfaatan aplikasi sistem informasi kesehatan lingkungan ini diawali dengan sosialisasi dan pelatihan singkat yang merupakan pertemuan resmi antara penulis dengan pihak Puskesmas. Pada pertemuan tersebut juga penulis melakukan sosialisasi maupun pelatihan supaya dapat action taking yang merupakan bagian dari proses penelitian action research ini, yang menghasilkan atau umpan balik sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai dasar dan melakukan evaluasi. Baik, nanti penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Walia Nurfitria. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perencanaan desain aplikasi. Pada tahap ini dilakukan perencanaan desain aplikasi yang akan dibuat berbasis web yang disesuaikan dengan tujuan program kesehatan, lingkungan, dan kebutuhan. Rencana desain aplikasi antara lain prompt yang digunakan dalam input data serta pada wilayah cakupan. Aplikasi yang akan dibuat nantinya diharapkan dapat memberikan data dan informasi sekaligus visualisasi kondisi kesehatan lingkungan melalui peta tematik sehingga nantinya dapat dianalisis dan memberikan gambaran kondisi real untuk dapat dijadikan pedoman dalam program kesehatan lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Zahriatul Nurbaiti, NIM 1908504. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan. Nah, di sini saya akan membahas kesimpulannya.
telah dapat dikembangkan sistem informasi kesehatan lingkungan dengan dukungan sistem informasi geografis di Puskesmas Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dan dihasilkan desain SIMKL berbasis web yang dapat diaplikasikan untuk mempermudah pengelolaan data kesehatan lingkungan serta menghasilkan output berupa peta tematik dan pelaporan data sesuai format pelaporan berdasarkan wilayah dusun. Sekian dari presentasi kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.